Yang pertama, membahas mengenai definisi wirausaha. Yang dimaksud dengan wirausaha adalah penggabungan dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, perwata agung, dan gagah berani. Sedangkan usaha merupakan perbuatan atau amalan, berbuat sesuatu dan bekerja. Jika diartikan secara harfiah, maka makna dari wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasional untuk mengadakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari wirausaha. Yang pertama, bebas untuk melakukan apa yang kamu sukai sambil mendapatkan penghasilan. Kemudian yang kedua, mampu untuk mewujudkan mimpi, idealisme, atau cita-cita, bisa untuk memperbaiki kesalahan yang ada atau membuat sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai potensi versi kamu, kemandirian berarti kamu bebas menentukan dan mengembangkan potensi diri maupun kelompok ke arah yang kamu inginkan. Kemudian yang keempat, memperoleh manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk yang kelima, kontribusi kepada pelanggan dan masyarakat yang lebih luas. Dan untuk yang selanjutnya, mendapatkan pengakuan atas upaya yang kamu lakukan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari wirausaha. Yang pertama, pendapatan tidak pasti. Mendirikan dan menjalankan suatu usaha tidak menjamin kepastian penghasilan per bulan atau bahkan per tahun, seperti orang yang bekerja di kantoran. Pendapatan dari wirausaha itu tergantung berapa banyak barang yang keluar. Semakin banyak barang yang keluar, maka semakin banyak penghasilan yang ia dapatkan. Kemudian yang kedua, resiko kehilangan seluruh investasi. Tingkat kegagalan usaha kecil relatif tinggi. Kemudian yang ketiga, jam kerja yang panjang dan berat. Pemilik usaha kecil bekerja 2 kali lebih keras daripada rata-rata karyawan. Ini juga mengungkapkan bahwa 33% pemilik usaha kecil melaporkan bekerja lebih dari 50 jam per minggu dan 25% melaporkan bekerja lebih dari 60 jam per minggu. Hidupnya selalu memikirkan bisnis, kualitas hidup semakin rendah, terutama saat memulai bisnisnya. Kemudian yang keempat, persyaratan dan tanggung jawabnya rumit. Banyak pengusaha diharuskan untuk mempelajari dan membuat keputusan tentang masalah luar biasa mereka. Karakteristik seorang wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Seseorang yang tampil di depan itu memiliki kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua yaitu disiplin yang kuat dan mandiri. Disiplinnya yaitu disiplin dalam bekerja, disiplin dalam waktu, dan disiplin lain-lainnya. Yang ketiga yaitu berani ambil resiko. Kalau kamu berani mengambil suatu pekerjaan, berarti kamu juga akan berani mengambil resiko yang akan dihadapinya. Yang keempat yaitu ulet berpikir dan ulet bekerja. Ulet berpikir ini berarti semangat dalam berpikir untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya dan semangat dalam pekerjaannya. Yang kelima yaitu kreatif dan inovatif. Berarti ketika kamu memiliki usaha, berarti kamu harus kreatif dan inovatif. Yang keenam yaitu rasa penasaran yang besar. Seseorang wirausaha itu memiliki rasa penasaran yang besar untuk mengembangkan suatu usahanya. Yang ketujuh, berani bersaing sehat dan suportif. Seorang wirausaha berani bersaing dengan usaha lainnya dengan sehat dan suportif. Yang kedelapan, terus belajar. Seseorang mengembangkan usaha itu tidak gampang, jadi seseorang itu harus terus belajar. 9, bisa menikmati prosesnya. Seorang wirausaha itu bisa menikmati proses setiap mengembangkan usahanya. Yang ke-10, telinga dan hati yang lapang dalam menerima masukan. Jadi seorang wirausaha itu harus lapang dalam menerima kritik dan saran dari seseorang. Definisi dunia kerja. Apa sih dunia kerja itu? Dunia kerja merupakan dunia tempat sekumpulan atau sekelompok individu satu dengan individu lain dalam melakukan sebuah pekerjaan, baik di dunia perusahaan maupun di luar perusahaan ataupun di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Dunia kerja adalah lingkungan
yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita sedang laksanakan atau sedang kita geluti. Dengan kata lain, dunia kerja merupakan tempat berbagai individu melakukan suatu aktivitas untuk memperoleh pendapatan, bisa di organisasi maupun di perusahaan di bidang yang kita sukai dan kita kuasai. Kelebihan dunia kerja yang pertama, mampu berpikir kreatif atau dapat mengusulkan ide-ide yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi dengan baik kepada lawan bicaranya. Yang ketiga itu berinisiatif tinggi. Yang keempat itu bisa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kelima itu percaya diri. Yang keenam memiliki public speaking yang bagus untuk berbicara di depan para audiens. Yang ketujuh itu terbiasa memimpin kelompok atau terbiasa memimpin dalam sebuah meeting. Yang ke-8 itu rapi dan terorganisir. Yang ke-9 itu mudah beradaptasi dengan orang sekitarnya. Yang ke-10 itu mau belajar hal baru untuk menghasilkan ide-ide baru. Kekurangan dunia kerja pertama, minim pengalaman, berarti tidak mempunyai pengalaman dunia kerja sebelumnya. Yang kedua itu kurang sabar dalam menghadapi suatu pekerjaan. Yang ketiga terlalu perfeksionis. Yang keempat lebih suka bekerja sendiri, berarti tidak mau dibantu dengan orang lain. Yang kelima itu terlalu kompetitif dan ambisius. Yang keenam itu kurang menguasai bahasa asing atau Inggris. Yang ketujuh terlalu kritis pada diri sendiri. Yang kedelapan itu kurang menguasai software tertentu.